Selamat datang di video kami dan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari tugas besar kami dan di sini mari sebelum kita masuk mari saya memperkenalkan satu persatu. Pertama ada Nuri Fansyah, lalu ada Putra Ramadan dan ada saya sendiri yaitu Rego Gatangakar. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan analisis kebutuhan data, lalu menjelaskan aktor yang terlibat, aktivitas bisnis, dan juga akan menjelaskan tentang ERP-nya. Dan juga saya akan melanjutkan untuk membuat struktur database-nya. Saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu basi data atau DML, dan poin keempat juga yaitu query lanjutan. Kemudian saya di bagian kelima untuk fungsi agregat dan fungsi agregat dan grouping. Saya akan menerapkan untuk studi kasusnya yaitu sum, average, count, max, min, dan group by dalam konteks dari studi kasusnya. Untuk sebagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regio. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk analisis kebutuhan data kita. Nah, jadi pada sistem informasi apotek ini, kita akan menganalisis kebutuhan datanya untuk mengetahui apa saja data yang diperlukan agar prosesnya nanti dan pencatatan transaksi ataupun pengelolaan stoknya dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi untuk kebutuhan utama sistem, jadi kita harus mencari tahu untuk pertama yaitu data apoteker. Kita butuh data apa saja untuk setiap apoteker. Jadi kita membutuhkan ID apotekernya, lalu nama apotekernya, nomor izin praktik, lalu alamat, dan nomor HP apotekernya. Lalu untuk data pasien, di sini kita juga butuh ID pasien untuk mengenali nih pasiennya yang mana. Lalu ada nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Dilanjutkan untuk data obat, kita membutuhkan kode obat, nama obat, jenis obat, stok, harga satuan, dan tanggal kadaluarsa. Dan untuk data transaksi, di sini kita memasukkan datanya, nanti ada ID transaksinya, lalu ID apoteker dan ID pasien, tanggal transaksi, dan total harga. Dan untuk paling terakhir, di sini kita butuh data detail transaksi. Nah, di sini kita akan membutuhkan ID detail transaksi, kode obat, ID transaksi, jumlah, dan subtotalnya. Sekarang, untuk aktor yang terlibat. Di sini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama ada apoteker. Perannya adalah untuk melakukan penginputan, transaksi, memproses pembelian, dan memberikan obat kepada pasien. Dan juga dia bisa mengecek stok obatnya nanti. Lalu untuk aktor kedua ada pasien. Di sini pasien itu adalah pihak yang menerima layanan dan melakukan pembelian obat. Jadi pasien akan terlibat dalam proses identifikasi dan transaksi pembelian. Dan terakhir sistem informasi apoteker. Aktor non-manusia yang berfungsi sebagai media penyimpanan, pengolahan, dan penyedia informasi. Sistem ini membantu mengelola data apoteker, pasien, obat, transaksi, dan data laporan. Lanjutkan untuk aktivitas bisnis. Di sini ada pencatatan data apoteker, pencatatan data pasien, pengelolaan data obat, pelayanan transaksi penjualan obat, pencatatan detail transaksi, pembuatan laporan. Dan sekarang setelah kita melakukan semua hal tadi, di sini kita mempunyai ERD, logical model, yang sudah dinormalisasi 3NF. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, di sini untuk ERD-nya kita bisa lihat di sini ada 5 tabel. Yang pertama, tabel pertama ada tabel apoteker. Itu berfungsi sebagai primary key-nya. Lalu ada transaksi. Primary key-nya ada di sini ID transaksi. Nah, lalu di sini pasien, tabel pasien ada primary key-nya ada ID pasien. Nah, dua ID primary key ini kita masukkan ke transaksi untuk jadi foreign key-nya. Nah, lalu di sini juga ada detail transaksi. Untuk detail transaksi dia gabungan dari tabel obat dan juga tabel transaksi. Makanya di sini ada foreign key-nya 2 di sini. Nah, sekarang untuk relasinya, apoteker ini satu apoteker melayani banyak transaksi dan juga sama di sini untuk banyak pasien, satu pasien melakukan banyak transaksi. Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Satu obat tercatat di banyak detail transaksi. Nah, jadi itu untuk relasi dan penjelasan setiap tabelnya. Jadi di sini untuk database-nya kita langsung saja membuat menggunakan query create database apotik.db. Biasanya kita namakan sebagai apotik.db ya. Lalu kita akan gunakan use apotik.db. Nah, setelah itu
kita langsung aja lanjut di sini untuk membuat tabelnya. Nah, pertama kita langsung buat dari tabel apoteker. Jadi create tabel apoteker. Di sini ID apotekernya. Di sini kita langsung masukkan di sini ID apoteker. Nah, dengan tipe datanya apa? Varchar 10 ya. Nah, kita set dia sebagai primary key. Nah, lanjut, nama apoteker dengan tipe data varchar 100 ya, kita set sebagai 100 ya di sini 100. Nah, biar dia nggak mengisi ini kosong, itu fungsinya. Nah, lanjut di sini untuk nomor izin apoteker, nomor izin praktek ya, maksudnya praktek. Nah, jadi kita menggunakan sama, masih tetap varchar juga, varchar 50. Nah, lalu sama untuk alamatnya di sini, alamat apoteker dia menggunakan varchar juga, varchar 150 ya, 150 varchar. Lanjut lagi sekarang untuk nomor HP apoteker, varchar 20. Selesai. Lalu kita tutup dan ini. Lanjutkan sekarang di sini kita akan membuat sisa-sisa tabelnya karena dia ada 5 tabel, dan untuk mempercepatnya di sini saya akan langsung buat satu persatu aja biar cepat. Oke, sekarang sudah selesai, semua tabelnya sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini show tables. Nah, jadi ini semua tabel yang ada dalam tabel apotek. Nah, jadi sesuai yang kita buat dengan yang ada di RD tadi. Nah, ada tabel apoteker. Nah, benar kan isinya ini sebagai primary key. Lalu ada di sini tabel pasien. Nah, primary key-nya apa? Kita pilih ID pasien. Lalu obat, tabel obat, kode obat sebagai primary key. Nah, kita harus membuat ini semua runtut ya, biar bisa dimasukkan dengan benar. Karena tadi di tabel transaksi, misalnya di tabel tadi, dia membutuhkan ID apoteker dan ID pasien itu sebagai foreign key. Kalau kita belum membuat itu di pertama, jadi ini nggak akan bisa terbuat untuk foreign key-nya. Nah, sama juga untuk detail transaksi. Makanya untuk pertama-tama kita membuat dulu yang foreign key-nya paling terakhir lah, sebagai paling terakhir akan kita buat. Nah, jadi sekian ya untuk pembuatan tabelnya, yang akan dilanjutkan oleh Rifan. Nama saya Rifan. Di sini saya akan melanjutkan step ketiga, yaitu query DDL. Yang sebelumnya untuk step 1-2 telah dilakukan oleh teman saya Regio. Untuk step ketiga ini ada 3 perintah query, yaitu yang pertama insert, kedua update, dan yang ketiga delete. Jadi sebelumnya sudah teman saya buatkan struktur tabel dari database ini. Jadi ada 5 tabel dalam database apotek. Yang pertama itu ada tabel apoteker, detail transaksi, obat, pasien, dan yang terakhir itu transaksi. Di sini saya akan melakukan perintah insert yang terlebih dahulu, yaitu menambahkan data ke setiap tabel yang ada di database. Jadi langsung saja untuk tabel yang pertama di sini saya akan menambahkan 10 data ke tabel apoteker. Yang skenario-nya adalah ada 10 apoteker atau pegawai yang bekerja dalam shift berbeda. Jadi untuk query-nya insert into apoteker values atau 01. Pertama itu ada Budi Santoso. 1, 2, 3, 4, 5.
10 345 6 selanjutnya untuk apoteker yang kedua ada Rina Lestari IZ 22345 Jalan Sudirman 25 dengan nomor HP 81 23456 79. Baik, untuk menginsertkan data ini saya percepat saja sampai sampai tabel yang terakhir yaitu transaksi. Jadi nanti saya akan menampilkan setiap data di tabel. Baik, di sini sudah saya tambahkan 10 data ke setiap tabel. Tadi untuk skenario pertama tabel apoteker adalah 10 apoteker yang bekerja dalam shift berbeda. Lalu untuk tabel pasien dengan skenario ini adalah 10 pasien yang datang dalam minggu yang sama. Lalu untuk skenario obat, tabel obat ini adalah 10 item stok utama yang ada dalam apotek. Lalu untuk tabel transaksi skenario-nya adalah 10 transaksi dari 10 pasien berbeda, dan untuk detail transaksi ini adalah setiap transaksi itu dia membeli obat yang berbeda seperti itu. Baik, untuk query insert sudah saya terapkan di setiap tabel. Jadi lanjut ke yang kedua yaitu query update. Jadi, untuk query update di sini ada 5 skenario. Jadi untuk skenario yang pertama itu kita menambah stok karena barang masuk. Jadi di sini kita menambahkan stok untuk barang yang restock yaitu paracetamol. Di sini untuk query-nya ada update karena obat sama dengan stok obat ditambah 50, dan kemana kita itu where itu kita tunjukkan ke kode obatnya. Kode obatnya saja adalah O001. Jadi kita tampilkan lagi untuk tabel obat. Baik, sebelumnya untuk stok di tabel obat yang paracetamol ini adalah 100, lalu kita set atau kita update karena barangnya di stok jadi 150. Oke, lanjut untuk query update yang kedua. Di sini skenario-nya adalah pasien untuk ID pasien yang keempat yaitu Putra Ramadan. Di sini mengganti nomor HP-nya. Jadi kita update pasien, lalu set nomor HP pasien sama dengan 8132229999 lah. Lalu kemana kita update ini, yaitu ke ID pasien dengan nomor P004. Oke, saya
tampilkan lagi untuk tabel pasien. Baik, untuk ID pasien nomor 4, di sini sebelumnya nomor HP-nya adalah 8134566792. Lalu karena dengan skenario ternyata si pasien mengubah nomor HP, mengganti nomor telepon, maka kita ganti atau kita update menjadi 8132222999. Baik, lanjut untuk query update yang ketiga. Di sini skenario-nya adalah kenaikan harga obat. Jadi distributor menaikkan harga untuk OBH kombi. Jadi untuk tabel obat di sini sebelumnya ada kode obat yang ketiga, yaitu OBH kombi. Di sini harga satuannya di sini adalah 15.000. Jadi distributor menaikkan harga untuk OBH kombi menjadi 17.000. Jadi kita update obat set harga satuan sama dengan menjadi 17.000. Lalu where, yaitu kita menuju ke kode obatnya. Kode obat sama dengan O003. Select, kita tampilkan lagi untuk tabel obatnya. Baik, untuk sebelumnya itu untuk OBH kombi di tabel obat di sini harganya adalah 15.000. Lalu kita menaikkan harganya menjadi 17.000 dengan skenario distributor menaikkan harganya. Baik, untuk query update yang keempat. Dengan skenario-nya adalah kita mengurangi stok obat setelah penjualan besar. Jadi untuk paracetamol itu kita misalnya laku 20 kemasan hari ini. Jadi kita update stoknya, update obat. Jadi sebelumnya untuk stok obat dari paracetamol kan ada 150. Jadi karena laku 20 kemasan hari ini, maka harusnya hasilnya adalah 130. Jadi kita set stok obat sama dengan stok obat dikurangi 20. Kemudian kita menuju kode obatnya sama dengan O001. Oke, kita tampilkan lagi untuk tabel obatnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk obat paracetamol di stok obatnya jadi 130 yang sebelumnya 150. Nah, skenario yang kelima yaitu adalah apoteker Tono Prabowo di sini pindah alamat. Jadi kita update untuk tabel apoteker set alamat apoteker Jalan Raja Wali nomor 20, where yaitu ID apotekernya adalah A008. Oke, kita tampilkan lagi tabel apotekernya. Baik, di sini untuk apoteker dengan nama Tono Prabowo sebelumnya itu adalah di Jalan Merpati 66. Lalu
dengan skenario si apoteker ini berpindah atau ganti alamat, maka kita ganti alamatnya menjadi Jalan Raja Wali nomor 28. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke query DDL yang ketiga, yaitu delete. Untuk query DDL yang pertama, dengan skenario kita menghapus obat betadine. Obat betadine karena sudah melewati tanggal kadaluarsa. Jadi sebelum kita menghapus dari tabel obat ini, kita mengharuskan menghapus dari detail transaksi, karena detail transaksi ini adalah memiliki foreign key dari si kode obat. Jadi kita harus menghapus dari detail transaksi terlebih dahulu sebelum menghapus ke kode obat. Jadi kita hapus dari detail transaksi terlebih dahulu. Detail transaksi berkode obat dengan kita ingin hapus kode obat yang ke-9, yaitu betadine, yaitu 0009 bulan O009. Baik. Baru kita hapus dari tabel obat. Nah, baru kita tampilkan lagi untuk kode obat. Baik, untuk kode obat atau nama obat betadine di sini sudah tidak ada dari tabel obat. Lanjut untuk query yang kedua dari delete, yaitu dengan skenario kita menghapus pasien yang tidak aktif lagi. Jadi pasien dengan, kita tampilkan dulu, saya lihat from pasien. Jadi dengan pasien ID pasien itu P010 ini, yaitu Dinasari, tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun lah. Jadi sebelum kita menghapus dari tabel pasien, kita harus menghapus dari detail transaksi juga, karena dia memiliki relasi. Jadi tidak bisa langsung menghapus dari tabel pasien karena dia memiliki foreign key. Jadi kita menghapus dari detail transaksi terlebih dahulu. Transaksi. Jadi berurutan. Detail transaksi. Kita ingin menghapus detail transaksi, yaitu ID transaksi T010. Oke. Lalu kita ingin menghapus, kita hapus dari transaksi juga. Transaksi. Baru kita menghapus dari tabel pasien. Nah, sini dengan ID pasien sama dengan T010. P010. Oke, kita tampilkan yang pertama dari tabel pasien. Oke, di sini bisa terlihat dengan ID pasien P010 sudah tidak ada atau telah dihapus. Query delete yang ketiga, yaitu dengan skenario kita ingin menghapus satu detail transaksi karena salah jumlah atau salah input. Jadi detail transaksi, contohnya
DT006 ini kita ingin menghapusnya karena salah jumlah atau salah input. Jadi untuk query-nya kita delete from detail transaksi where ID detail transaksi sama dengan DT petik dulu DT 06. Baik, kita tampilkan lagi. Nah, ini bisa terlihat di ID detail transaksi yang DT006 itu sudah tidak ada. Seperti itu. Lanjut untuk query delete yang keempat. Dengan skenario kita menghapus apoteker yang sudah resign. Jadi kita ingin menghapus apoteker yang sudah resign, yaitu apoteker Robi Setiawan lah, A010 dengan ID apoteker A010. Jadi belum kita ingin menghapus dari apoteker ini, kita harus menghapus dari anak tabelnya tadi, yaitu detail transaksinya. Jadi kita menghapus dari tabel detail transaksi terlebih dahulu sebelum langsung ke tabel apotekernya, karena dia memiliki foreign key, jadi tidak bisa langsung kita hapus dari apotekernya, kecuali kita menghapus foreign key-nya, jadi kita bisa langsung menghapus data dari detail apotekernya. Tapi saya melakukan step by step, jadi kita menghapus dari detail transaksi saja. Jadi kita menghapus delete from detail transaksi, lalu where ID transaksi sama dengan T010. Lalu kita hapus lagi dari tabel transaksi. Lalu baru kita nanti hapus dari tabel apoteker langsung. Where transaksi lalu kita hapus dari tabel apotekernya. Apoteker where ID apoteker sama dengan A010. Oke, baru kita tampilkan tabel apoteker. Oke, bisa terlihat tabel apoteker. Di sini ada ID apoteker dengan A010 sudah tidak ada. Oke, lanjut untuk query delete yang terakhir. Kita dengan skenario kita ingin menghapus transaksi yang salah tanggal. Jadi untuk sini contohnya ID transaksi dengan T003 ini kita input salah tanggal dan harus dihapus. Jadi kita delete from, kita harus menghapus dari detail transaksi terlebih dahulu. Where ID transaksi sama dengan T003. Lalu kita baru menghapus dari tabel transaksi dengan mana, yaitu transaksi dari T003. Oke, kita tampilkan select transaksi. Baik, untuk transaksi dengan T003 sini sudah tidak ada. Baik, lanjut untuk ke step keempat, yaitu join dan subquery lanjutan. Jadi yang pertama itu adalah join. Di sini untuk skenario join yang pertama adalah kita manajer, skenario nya adalah manajer ingin mengecek siapa apotekernya, siapa pasiennya, dan obat apa saja yang dibeli dalam satu tabel. Jadi untuk query-nya yang pertama itu kita select ID transaksi dari tabel transaksi, lalu
kita select nama apoteker dari tabel apoteker. Lalu kita select lagi nama pasien dari tabel pasien. Lalu kita select nama obat dari tabel obat, dan kita select jumlah dari tabel detail transaksi, dan kita select lagi subtotal dari tabel detail transaksi. Lalu from dari tabel detail transaksi dengan alias DT. Lalu kita hubungkan tabel transaksi alias T dengan syarat sesuai dengan ID transaksi yang ada di tabel detail transaksi. Sesuai dengan ID transaksi yang ada di tabel detail transaksi. Lalu kita hubungkan lagi tabel apoteker alias A sesuai dengan ID apoteker yang ada pada tabel transaksi. Lalu kita hubungkan lagi tabel pasien sesuai dengan ID pasien yang ada di tabel transaksi. Lalu yang terakhir kita hubungkan tabel obat sesuai dengan kode obat yang ada di detail transaksi. Baik, di sini bisa terlihat hasil dari query kita tadi. Tampil dari ID transaksi, lalu nama apotekernya, nama pasien, nama obat, jumlah, dan subtotalnya. Di sini kita bisa terlihat siapa apotekernya, siapa pasiennya, dan obat apa saja yang dibeli, sesuai ada jumlah dan subtotalnya juga. Seperti itu. Lanjut ke join yang kedua. Itu kita mencari obat yang belum pernah dibeli oleh pasien. Jadi untuk query-nya kita select kode obat dari tabel obat, lalu nama obat dari tabel obat, lalu from obat alias O. Lalu left join, kita menggabungkan tabel detail transaksi sesuai dengan kode obat yang ada di tabel detail transaksi. Lalu kita ingin menampilkan juga kode obat yang meski belum pernah dibeli itu kita tetap tampilkan. Itu is null, meski belum pernah dibeli. Kode obat yang belum pernah dibeli. Nah, di sini bisa terlihat kode obat yang belum pernah dibeli oleh pasien ada 4, yaitu antasida, Bordrex, Sunwall Syrup, dan Proma. Seperti itu. Lanjut subquery lanjutan. Sini untuk subquery dengan skenario yang pertama adalah apoteker ingin mengetahui obat mana saja yang stoknya lebih rendah dari rata-rata.
Lalu subquery skenario ini berguna untuk menentukan obat yang harus segera di restock. Jadi untuk query-nya di sini nama obat, lalu stok obat, dari tabel obat where stok obat yang rendah dari, lalu kita menghitung rata-rata stok obatnya menggunakan fungsi agregat. AVG ini gunanya untuk menghitung rata-rata. Kita hitung rata-rata dari tabel yang ada di obat, yaitu stok obat. Lalu from obat. Nah, di sini bisa terlihat ada 6 obat yang stoknya rendah dari rata-rata, yaitu ada Paramex, OBH Kombi, Amoxicillin, Antasida, Bordex, dan Salmol Sirup. Seperti itu. Lanjut ke subquery yang kedua. Dengan skenario apotik ingin memberikan promo khusus kepada pasien yang pengeluarannya di atas rata-rata pelanggan. Jadi, untuk query-nya kita select nama pasien, from pasien, lalu where ID pasien, in, select lagi ID pasien, ID pasien, from transaksi, lalu kita group by ID pasien. Lalu kita memfilter jumlah pasien dari total harga yang terbesar dari rata-rata. Nah, di sini fungsi agregat untuk menghitung rata-rata adalah AVG, average total harga. Lalu untuk sum di sini adalah menghitung baris dari tabel total harga. Lalu from transaksi, di sini ada 4 nama pasien yang pengeluarannya itu di atas rata-rata pelanggan yang lain. Jadi ada nama Agus Dwi, ada Nur Fansah, Bagus Putro, dan Raffi Akbar. Jadi seperti itu untuk query join dan subquery lanjutan. Untuk step selanjutnya yaitu fungsi agregat dan grouping dilanjutkan oleh teman saya Putra Ramadan. Terima kasih. Baik, di sini saya Putra Ramadan akan melanjutkan di bagian kelima, yaitu di bagian fungsi agregat dan grouping. Di bagian ini ada beberapa fungsi yang akan kita coba, yaitu ada sum untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam kolomnya. Kemudian ada average untuk menghitung rata-rata. Kemudian untuk count untuk menghitung baris daripada tabel tersebut. Kemudian ada max, ada min, serta ada group by. Nah, kita akan langsung aja ke bagian sum di sini lanjut. Nah, pada kasus sum ini kita akan menghitung total pendapatan per obat. Nah, jika kita lihat di bagian tabel detail transaksi, kita tahu ada transaksi dengan kode obat. Namun secara bahasa manusia kita tidak tahu nih ini kode apa untuk obatnya. Maka kita bisa menampilkan juga menggunakan sum di sini untuk menghitung total pendapatannya per obatnya seperti itu. Dengan cara menggunakan join dan juga menggunakan fungsi sum. Kita langsung aja di sini menggunakan query-nya. Pertama kita select dulu, kemudian kita aliaskan di sini, kita panggil table nama obat underscore obat. Terus kita hitung sum subtotal dari detail. Nah, kita akan panggil nanti untuk tabel detail transaksi sebagai total pendapatan. Segini aja cukup. From detail transaksi kita aliaskan DT di sini. Nah, kemudian kita pakai join untuk memanggil tabel obat sebagai O. Kita samakan untuk kode obatnya di sini. Jadi ketika sama ada kode obatnya, maka datanya akan dipanggil seperti itu. Kita group by juga di sini berdasarkan kode obatnya seperti itu. Langsung aja kita go di sini.
Nah, kita bisa lihat di sini untuk nama obatnya di sini ada paracetamol, Paramex, Obea Kombi, amoxicillin dan juga pitacimin. Kita bisa lihat di sini untuk total pendapatannya ada 75.000, 6.000, 3.000, 30.000, 10.000 dan juga 30.000. Seperti itu untuk di bagian fungsi sum. Jadi kita menghitung jumlah per obatnya. Dari detail transaksinya juga kita samakan berapa banyak dari subtotalnya yang itu kita jumlahkan per grup buy-nya kode obatnya, seperti itu. Oke, kemudian di bagian fungsi average yang kedua yaitu ada menghitung rata-rata harga total transaksi per hari. Jadi kita bisa lihat nih untuk di per hari itu transaksinya tuh rata-ratanya berapa sih untuk penjualannya, seperti itu. Kita bisa menggunakan fungsi average di sini atau AVG. Nah, kita pakai fungsi average di sini. Pertama kita select dulu, kemudian kita panggil tanggal transaksi average di sini rata-rata total harga S rata-rata transaksi. Jadi ini harus dikasih tanda underline ya, garis bawah untuk memisahkan fungsi aliasnya. Kemudian kita panggil dari table transaksi group by tanggal transaksi. Oke, seperti ini saja cukup. Kita panggil kolom table transaksi dari transaksi, kemudian kita hitung rata-rata dari total harga sebagai kolom baru rata-rata transaksi. Oke, kita langsung saja jalankan query-nya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tanggal transaksinya ditampilkan dan juga rata-rata transaksinya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tanggal 17 bulan 9 2025 itu rata-rata transaksinya di 27.500. Kalau kita bisa ke bagian table transaksi, nah kita bisa lihat di sini untuk harga-harganya. Nah, pada tanggal 17 itu ada dua transaksi ya. Ada 45.000 dan 10.000. Jadi kalau ditotalkan itu 55.000 dibagi 2 yaitu 27.500, seperti itu. Nah, tadi ya untuk rata-rata harganya itu 27.500. Kita lanjut. Nah, lanjut di bagian fungsi count. Nah, count ini dia akan menghitung barisnya untuk dari kolom di table tersebut. Jadi ketika ada beberapa baris dan itu akan di grouping untuk menjadi dihitung untuk perdatanya, seperti itu. Untuk contohnya di sini kita akan mengambil fungsi menghitung jumlah transaksi yang dilayani per apoteker. Kita langsung aja ke query-nya, kita select, kemudian kita aliaskan nama apoteker. Nanti kita panggil ini, kita hitung ID transaksinya di sini, transaksi sebagai jumlah transaksi yang dilayani, seperti itu, dilayani. Kemudian kita panggil tabelnya apoteker dari A ya, karena udah dialiaskan A. Oke, nah, seperti itu. Langsung kita panggil join transaksi sebagai T on. Kita samain nih di ID apoteker, kemudian di table transaksi ID apoteker juga. Nah, seperti ini. Group by ID apoteker. Nah, seperti itu. Jadi kita akan memanggil table apoteker dan juga transaksi, kemudian kita samakan menggunakan join, inner join. Ketika datanya cocok, maka dia akan dipanggil untuk data tersebut. Kita grouping, kita kelompokkan berdasarkan ID apotekernya, seperti itu. Kita lanjutkan. Oh sorry, di bagian sini saya lupa panggil ya untuk edit kolomnya. Oke. Nah, seperti ini terlihat di sini Budi Santoso, Rina Lestari itu menampilkan jumlah transaksi yang dilayaninya. Jadi fungsi count itu menghitung kolomnya. Nah, ini untuk jumlah dilayaninya ada Budi Santoso 2, Rina Lestari 2, Andi Wijaya 1, Sari Anggraini 2, Bambang Prasetyo 1, seperti itu. Kita bisa lihat juga di table transaksi ya untuk membuktikannya. Di sini ada ID apoteker, ada 2. Untuk AA002, 002 itu ada 2, seperti itu. Kita bisa menggunakan fungsi count tersebut. Oke, lanjut di bagian fungsi max. Nah, untuk max ini dia akan mengambil nilai tertinggi. Jadi kita bisa aja menggunakan kasus untuk menampilkan transaksi dengan total harga terbesar. Ya, kita bisa panggil aja di sini untuk transaksi yang terbesarnya. Kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan kalau datanya sedikit ya kita bisa lihat lah di sini ada 45.000. Tapi kalau misalkan kita memanggilnya menggunakan query, kita select aja, select kemudian max di sini kita panggil total harga sebagai transaksi terbesar from table transaksi. Ya sudah, kita ambil max dari total harga ini paling besar apa, seperti itu. Nah, ini ada transaksi terbesarnya yaitu ada di 45.000. Namun kita nggak tahu kan ya ini sebenarnya dari mana gitu. Kita bisa aja menggunakan limit gitu. Tapi karena fungsinya di sini meminta menggunakan max, sudah kita pakai max untuk menampilkan transaksi terbesarnya. Nah, kalau menggunakan limit bisa saja seperti ini.
select from, nah, transaksi, total harga, kemudian descending, limit 1. Sudah, kita bisa saja menggunakan query seperti ini. Nah, untuk menampilkan data yang lebih lengkap. Cuman karena dimintanya menggunakan max, ya sudah kita pakai max seperti itu. Oke, lanjut juga kita menggunakan fungsi min di sini. Untuk studi kasusnya, kami menggunakan menampilkan harga obat terendah dalam stok. Ya sudah, kita panggil aja tabel obat. Kemudian kita panggil aja tabel harga satuannya. Kita misalkan di sini. Ini harga satuannya terendahnya kita bisa lihat ada 2000 ya. Kita bakal coba panggil ya. Select. Kita panggil menggunakan fungsi min total harga satuan tabel ini as harga obat terendah gitu ya. Obat terendah from obat. Nah, sudah seperti ini saja. Kita panggil typo. Nah, tampilannya adalah harga obat terendahnya ada 2000 seperti itu. Nah, untuk terakhir, untuk fungsi group by sebenarnya sama saja. Kita tadi menggunakan fungsi group by juga untuk beberapa query sebelumnya. Cuman untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan group by di sini. Menggunakan studi kasus, apotek ingin menganalisis jenis obat mana yang menghasilkan penjualan terbesar. Ini berguna untuk melihat apakah kategori tertentu, misalkan tablet, sirup kapsul, lebih laku. Seperti itu. Kita bakal langsung aja jalankan query-nya. Select jenis obat, ini dari tabel obat ya, jenis obat. Kemudian kita hitung detail subtotal dari tabel detail transaksi ya, sebagai total pendapatan from detail transaksi. Kita aliaskan dt, kemudian join, kita inner join obat o on dt kode obat o kode obat. Kita group by, kita kelompokkan berdasarkan jenis obatnya. Nah, di sini kita akan mengelompokkan data-data ini menggunakan jenis obat. Order by ini untuk mengurutkan ya. Jadi order by total pendapatan. Jadi dia akan menampilkan tabelnya sesuai order by kita. Nah, ini kolom baru ya yang kita buat di sini, total pendapatan, descending. Jadi untuk descending itu yang besar di atas, kemudian dia menurun sampai ke yang terkecil. Kalau ascending itu kebalikannya. Itu yang terkecil lalu ke terbesar ke bawah seperti itu. Kita langsung saja lanjut untuk menjalankan query-nya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk total pendapatannya kita bisa lihat di sini ada tablet itu dikelompokkan dari jenis obatnya ada 111.000, kemudian ada sirup itu ada 30.000, kemudian kapsul ada 10.000. Seperti itu untuk fungsi-fungsi agregat dan groupingnya. Oke, mungkin itu saja untuk di bagian saya untuk fungsi agregat dan grouping. Sisanya akan kami lanjutkan untuk di bagian penutup bersama teman-teman saya. Saya akhiri di bagian saya. Terima kasih. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Sekian dari presentasi kami untuk perancangan dan implementasi sistem informasi apotik untuk pengelolaan stok obat dan transaksi penjualan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya untuk Pak Efrans. Kami akhiri presentasi kali ini dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di semester berikutnya. Pau, miau, au.